Shalom. Shalom. Apa kabar adik-adik semua? Amen. Kak Ferdinand? Iya. Apa kabarnya? Kabarnya luar biasa. Luar biasa. Amen. Ya. Kita percaya adik-adik di rumah dalam keadaan yang luar biasa, Amin. sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayo, sebelum kita mulai ibadah online hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau telah begitu baik, menyertai, melindungi sampai saat ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebentar jika kami akan memulai ibadah kami sekolah minggu lewat ibadah online, tetapi Tuhan kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Urapan-Mu ada pada setiap kami. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memulai ibadah kami sekolah minggu pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Yuk beri kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita naikkan puji yang pertama Kak. Yes. Siap. Yuk tepuk tangan semua yuk. Yang semangat ya adik-adik. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Yes, yes. Karena kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu. Serahkanlah musuhmu. Amin. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Yes, yes, yes. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu. Serahkanlah musuhmu. Amin. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Yes, yes, yes. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu. Serahkanlah musuhmu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak. Sama-sama katakan. Hey, Allah bangkit,
keselamatan kita, benteng perlindungan kita. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan. Ya, ayo semangat ya. Bagi kita, Siapakah lawan kita? siapakah lawan kita? Allah bagi kita, Janjinya untuk kita. janjinya untuk kita, Dia perlindungan kita. selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lebih dari Bapa. Sekali lagi ya, semuanya dengan semangat memuji Tuhan. Allah bagi kita. Allah bagi kita, siapakah lawan kita? Ya Allah bagi kita. Allah bagi kita, Semua janjinya. janjinya untuk kita, Dia selalu melindungi. selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lebih dari pemenang. Dan kita lebih dari pemenang. Dan kita lebih dari pemenang. Sekali lagi. Haleluya. Dan kita lebih, kita lebih, kita lebih, kita lebih, dan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Apa dikatakan Kak Sony? Kita lebih dari pemenang. Tapi kita harus hati-hati adik-adik. Karena apa? Ya. Kita bukan melawan darah dan daging, tapi kita melawan roh-roh jahat di Penguasa-penguasa di udara, Oleh ya. sebab itu kita nyanyikan pujian ini sambil kita terus berjaga-jaga di dalam Tuhan. Amin. 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 Yuk tepuk tangan semua yuk. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan. Ya, sama-sama nyanyikan pujian ini. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, sebab peperangan kita melawan penguasa di udara. Sebab peperangan kita, Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, sebab peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. mari semuanya kenakan senjata. Kenakanlah senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bersama-sama. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenangan. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Amin. Adik-adik, saat ini adik-adik ya, mungkin lagi di rumah mulai diganggu ya. Weh, kamu gak usah ikut live streaming sekolah minggu, gak usah, kamu tidur aja mainan handphone ya. Mari kita katakan apa? Kenakanlah semuanya Senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis.
sebentar, buka aja Zoom-nya, dimatikan tapi kameranya terus tidur-tidur gitu ya. Mari adik-adik katakan, sebab itu harus apa? Kenakanlah senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. bersama-sama. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Sekali lagi, Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. kibarkan panji. Kibarkan panji kemenanganmu. Bersama-sama kibarkan. Kibarkan panji kemenanganmu. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Ya, Kak, Ya. sebenarnya kita masih semangat dan kita percaya adik-adik juga masih semangat Kak, Amin. memuji Tuhan. Ya. Tetapi sayang enggak, Oh, waktunya Waktunya untuk mendengarkan mendengarkan firman firman Tuhan. Tuhan. Ya, Amin. ayo adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita ya untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan ya. Ayo kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian yang luar biasa. Diam di dalam hadirat Tuhan. Biar itu menjadi satu kerinduan kita semua. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Penuhi hatiku Dengan hadirmu, dengan hadirmu. ku rindu memandang Engkau Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat Dalam hatimu, dalam hatimu. kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadirat-Mu Tuhan. dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di
kami bisa menghitung segala kebaikan Tuhan. Tuhan, semua tidak pernah terukur Tuhan. Semua tidak pernah Tuhan bisa terbilang jumlahnya Tuhan. Karena Engkau Allah yang begitu baik bagi kami, satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar kembali kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, biarlah kami mau buka pikiran kami, hati kami untuk firman-Mu yang hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu yang mengubahkan setiap kami, firman-Mu yang menyembuhkan setiap kami, dan firman-Mu yang sudah menolong setiap masalah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali acara streaming Sekolah Minggu pada hari ini. Nah, sebelum kalian mendengar firman Tuhan, ingin menanyakan apakah kalian mengingat firman Tuhan yang sudah disampaikan minggu lalu? Ya, judulnya adalah Merciful dan Gracious ya. Artinya Allah kita itu Allah yang Maha Kasih, Maha Penyayang. Ya, nah di situ disampaikan bahwa karena Allah itu Maha Kasih, Maha Penyayang, maka semua dosa-dosa umat manusia ya bisa diampuni, dihapuskan ya adik-adik. Tetapi kalian jangan lupa bahwa Allah kita itu juga Allah yang adil, sehingga walaupun kita sudah diampuni dosa-dosa kita, tapi jangan berbuat dosa lagi, karena pada saat kita berbuat dosa ya, itu ada hukumannya adik-adik. Jadi tidak hanya sekedar kita berdosa terus diampuni lewat begitu saja, tetapi ada akibat yang harus ditanggung. Karena itu lebih baik kita tidak berbuat dosa ya. Nah, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kalian duduk dengan manis dan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, supaya berkat yang kalian terima betul-betul penuh ya, yang dianugerahkan oleh Tuhan lewat firman Tuhan yang disampaikan. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Shalom teman-teman. Willy mau bercerita bahwa Tuhan Yesus sudah sembuhkan aku dari sakit gigi. Saat itu Papa pulang dari kerja membawa berkat Tuhan berupa makanan kesukaanku. Karena aku senang, langsung ku makan sampai lupa berdoa dulu. Waktu ku makan, tiba-tiba gigiku sakit. Sama mama digosok gigi, dilihat gigiku tidak ada apa-apa. Juga sudah berdoa, tapi tidak sembuh. Padahal mau ibadah ACH. Akhirnya aku ikut ACH. Aku berdoa minta ampun sama Tuhan dan supaya Tuhan sembuhkan itu semua karena Tuhan Yesus yang sudah mengampuni aku dan menyembuhkan aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo teman-teman, ikut acara ACH Night Prayer. Di sana kita bisa bertemu teman-teman, juga dan tante sekolah minggu. Kita juga bisa memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan saling mendoakan. Ikut bergabung di acara ACH Night Prayer selanjutnya ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom adik-adik, saudara, kita ketemu lagi dalam ibadah live streaming. Semuanya sehat-sehat, puji Tuhan, tante pun sehat. Orang yang bernafas itu sangat penting buat kesehatannya. Orang kalau tidak bisa bernafas, itu sesak nafas, akhirnya orang itu bisa meninggal. Karena apa? Bernafas itu sangat penting, sangat diperlukan oleh tubuh kita. Begitu juga dalam kehidupan rohani, doa itu sangat penting. Dikatakan doa itu seperti nafas. Karena apa? Sangat penting untuk kesehatan rohani kita. Kalau kita tidak suka berdoa, orang itu akan lemah, undur, lalu binasa. Tetapi kalau orang itu suka berdoa, itu stamina rohaninya baik, stamina rohaninya sehat, dan orang itu bisa tumbuh dan berbuah-buah bagi Tuhan. Kita tahu, orang tahu, banyak yang tahu kalau doa itu penting, diumpamakan seperti nafas, tetapi banyak orang yang mengabaikannya. Banyak orang yang berkata, doa itu cuma buang-buang waktu. Kenapa? Orang yang mengerti doa itu penting tapi tidak berdoa. Ada banyak alasan yang tidak punya waktu ataupun yang percuma, tidak ada faedahnya, akhirnya mereka malas untuk berdoa dan jadinya orang yang undur. Ada sebab banyak yang menyebabkan orang itu tidak bisa berdoa. Yang pertama pasti karena dosa. Dosa itu menjauhkan orang itu dengan Allah. Dosa menjauhkan orang itu dengan Tuhannya. Yang kedua, tidak mau mengadakan waktu untuk berdoa dengan banyak alasan. Yang dikatakan buang-buang waktu dan sebagainya. Yang ketiga, orang itu lagi mabuk dunia. Jadi rohaninya gak sehat, rohaninya lagi mundur, rohaninya lagi dingin. Sebab itu malas untuk berdoa. Yang keempat, tidak mengerti faedah doa. Sehingga orang itu tidak sungguh-sungguh berdoa. Kita hari ini belajar tentang doa dan puasa. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang undur, tapi kita menjadi orang-orang yang tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Tema siang ini adalah doa dan puasa. Ayatnya kita baca dalam Daniel 9 ayat 3. Daniel 9 ayat 3, demikian firman Tuhan. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain karung serta abu. Ini adalah salah satu sikap dari Daniel ketika dia ada di negeri pembuangan. Waktu itu dia ingat janji Tuhan sesudah 70 tahun bagi bangsa Israel akan dikembalikan. Sebelum 70 tahun itu yang sudah mendekati, kurang berapa hari Daniel ambil sikap berdoa puasa, minta belas kasihan Tuhan supaya janji Tuhan itu terjadi, yaitu bangsa Israel dikembalikan ke negaranya. Mengambil satu sikap untuk merendahkan hatinya kepada Tuhan, doa dan puasa, dan itu akhirnya terjadi, bangsa Israel dikembalikan ke negara Israel. Satu hal yang luar biasa. Kita juga akan belajar melalui hidup Daniel, suka berdoa dan puasa. Sekarang poin yang pertama, apa itu doa? Doa adalah komunikasi, suatu cara berhubungan dalam segala segi hidup antara orang yang percaya kepada Allahnya. Di dalam doa itu bisa mencakup berkata-kata, ngomong-ngomong seperti saat ini ngomong-ngomong. Bisa juga berisi pujian dan penyembahan. Kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Bisa juga berisi tentang permohonan. Ya, jadi doa itu mencakup berkata-kata, komunikasi dengan Allah. Bisa isinya dengan pujian dan penyembahan. Bisa juga melalui ada permohonan. Tuhan Yesus, saya minta tolong. Itu ada permohonan, ya. Jadi itu yang mencakup doa. Sekarang pertanyaannya, mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus berdoa? Yang pertama itu adalah perintah. Kita baca dalam Matius 26 ayat 14. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Tuhan sendiri yang mengatakan.
Waktu mereka membawa murid-muridnya untuk berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus lihat 1 jam, loh tidur. Kembali lagi, loh tidur. Tuhan memberikan nasihat, berjaga-jaga dan berdoalah. Karena apa? Roh ini menurut, tetapi tubuh ini lemah. Roh ingin berdoa, tetapi tubuh ini lemah. Menyeret kita untuk tidak berdoa. Tuhan mengatakan, supaya kamu lepas dari pencobaan. Tuhan Yesus menang di atas kayu salib. Kemenangan itu didapat dari doa di Taman Getsemani. Kita lihat gambarnya. Tuhan Yesus berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan beri kekuatan sehingga dia bisa lolos. Sebagai putra manusia Yesus, dia takut, dia gentar menghadapi yang akan datang, yaitu akan penyalibannya. Tetapi dia berdoa dan di situ dapat kekuatan. Itu satu perintah doa itu. Supaya apa? Kita berjaga-jaga dan berdoa. Sehingga kita kuat dalam menghadapi masalah. Kita juga ada contoh dalam Kisah 12 ayat 17. Waktu Petrus ditangkap, masuk penjara, teman-temannya berdoa. Satu perintah untuk berdoa menghadapi masalah. Mereka berdoa sungguh-sungguh. Akhirnya Petrus dilepaskan dengan satu kuasa. Yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Itu ada perhentian di dalam jiwa kita. Dalam Ibrani kita baca. Dalam Ibrani 4 ayat 11 demikian firman Tuhan. Dalam Ibrani 4 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, mari engkau yang berbeban berat datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Dalam King James bahasa Indonesianya itu adalah perhentian. Bukan kelegaan saja, tapi perhentian bagi jiwa. Ada damai sejahtera. Kalau kita lihat di arena balap, itu ada kata pit stop. Untuk apa? Untuk cek ulang, untuk isi bensin, untuk cek roda. Supaya apa? Supaya stamina atau mobil itu sehat. Sehingga bisa melaju balapan dengan baik. Begitu juga perintah ini masuk dalam perhentian Allah. Supaya kita ada damai sejahtera. Stamina rohani kita selalu ada hubungan seperti baterai handphone dicas. Ada hubungan yang baik dengan Allah. Sehingga stamina rohani kita kuat. Saat kita menghadapi masalah, saat menghadapi persoalan, kita akan kuat dan kita bisa menang. Kita bisa lolos. Yang ketiga, mengapa kita harus berdoa? Orang yang suka berdoa, dia akan menjadi rumah doa. Dalam Matius 21 ayat 13 dikatakan, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Orang yang sedikit-sedikit berdoa, orang yang suka berdoa, hidupnya, tubuhnya adalah bait Allah, tempat roh Allah tinggal, dan hidupnya akan menjadi rumah doa. Sehingga apa? Hidupnya semarak, hidupnya selalu semangat, hidupnya selalu berkobar-kobar, menyala-nyala di dalam Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak suka berdoa, dikatakan di situ seperti gua penyamun. Apa artinya gua penyamun? Limpah dalam hidup kejahatan. Orang yang tidak suka berdoa itu lemah rohaninya, sehingga mudah terpancing untuk perkara-perkara jahat. Dikata-katai sedikit sudah membalas. Mendengar perkara yang tidak nyaman, bersungut-sungut, menggerutu. Melihat sesuatu, temannya yang punya sesuatu, timbul iri dan kebencian. Banyak sekali, akhirnya jadi gua penyamun. Mari kita belajar suka untuk berdoa, supaya hidup ini jadi rumah doa. Yang keempat, mengapa kita harus berdoa? Firman Tuhan katakan, mengapa kita harus berdoa? Itu menjadi ukuran rohani kita kekal. Dalam Wahyu 11 ayat 1 dikatakan, kemudian diberikan kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah
dan mereka yang beribadah di dalamnya. Dalam King James itu worship, orang yang menyembah. Dalam terjemahan lama itu orang yang sembahyang. Jadi yang diukur itu adalah mezbah, dupa atau tempat orang sembahyang. Itu letaknya di ruangan suci dari kemah suci. Kita lihat gambarnya ini. Imam itu menaikkan doa, membakar dupa sebagai asap. Itu menceritakan tentang doa-doa orang benar. Juga dalam kemah suci, skema dari kemah suci, ruangan mezbah dupa itu ada di ruangan suci. Itu yang diukur oleh Tuhan sebagai ukuran rohani kekal. Tetapi orang yang tidak suka doa itu di luar ruangan suci atau di halaman. Halaman itu diserahkan kepada antikris, tidak diukur. Dan orang-orang yang di situ diserahkan antikris. Adik-adik, saudara-saudaraku, sekarang kita mengerti mengapa kita harus berdoa. Sebagai perintah Allah, sebagai ukuran rohani kekal, sebagai rumah doa, dan juga punya perhentian. Sehingga kita ada damai sejahtera. Kita melihat selanjutnya cara tentang berdoa. Bagaimana caranya berdoa? Ada orang banyak yang ngomong, wah saya nggak bisa berdoa. Nggak punya kata-kata yang kata-kata yang baik. Terus kita nggak ngerti apa yang harus kita omongkan, nggak tahu apa yang harus kita katakan. Berdoa itu mudah, adik-adik, saudara-saudaraku, yaitu bercakap-cakap, membangun komunikasi dengan Tuhan. Yang penting caranya, yang pertama, yaitu kita harus benar. Orangnya itu harus benar. Dalam Yohanes 4 ayat 23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Yang pertama, orang itu harus benar. Ini gambarnya doa, dalam pikirannya ada salib Kristus, berarti hidup benar. Orang kalau hidupnya benar, permintaannya pasti benar. Dalam 1 Yohanes 5:14 ataupun Titus, kita baca dalam Titus 1 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan 15. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman satupun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Jadi Tuhan menghendaki kita berdoa dalam roh dan kebenaran. Tidak ada dosa. Dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Dosa itu penghalang doa kita. Doa kita tidak dijawab. Karena apa? Orang berdosa itu permintaannya pasti salah. Mungkin karena jengkel, karena dendam. Dia berdoa, Tuhan, biar musuh saya itu tertabrak mobil. Tidak benar permintaannya. Pasti tidak dijawab. Tetapi kalau orang itu benar, orang itu suci, dikatakan orang suci, maka permintaannya itu suci. Tuhan, berikan belas kasihan buat musuhku. Ampuni dosa kesalahannya seperti Engkau mengampuni aku. Doanya itu benar, cocok dengan hati Tuhan. Doa yang seperti ini akan dibenarkan. Sebab itu kata firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24. Kita harus bersih-bersih, beres-beres setiap saat. Dikatakan di situ dalam Matius 5 itu dikatakan seperti ini. Kalau kamu mempersembahkan persembahan, kalau kamu datang ke rumah Allah, kalau kamu datang berdoa kepada Tuhan, cek hatimu, beres-beres. Kalau ada dosa, kalau ada kemangkalan, kejengkelan kepada saudaramu, tinggalkan itu persembahan. Kamu minta maaf, kamu berbaikan dulu dengan saudaramu. Dengan orang yang kamu benci atau orang yang kamu marah, bereskan dulu. Baru kamu datang kepada Tuhan dan doamu didengar. Suatu hal yang luar biasa. Kita harus belajar seperti ini. Beres-beres, jangan ada dosa. Yang kedua, bagaimana caranya kita berdoa? Pasti dengan iman.
Ibrani 11 ayat 6 berkata seperti ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah. Tanpa iman orang itu tidak berkenan. Tuhan tidak suka. Orang yang datang kepada Allah, orang yang berdoa itu yakin bahwa Allah itu ada. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yakin, pasti Allah ada dan dengar doa saya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita bisa membuktikan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu adalah iman. Ibrani 11 ayat 1. Kalau kita tidak punya iman, kita datang kepada Tuhan, kita tidak layak. Kita tidak layak. Tante beri contoh dalam Matius 15 ayat 21-27. Yaitu tentang perempuan Kanani yang anaknya sakit, datang kepada Tuhan Yesus. Dia minta, Tuhan sembuhkan anak saya. Apa jawaban Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, tidak patut roti diberikan kepada anjing. Keras sekali perkataan Tuhan Yesus itu. Sepertinya sangat merendahkan ibu ini. Tapi ibu ini tidak putus harap. Dia sudah cari Tuhan susah-susah, dia ketemu sama Tuhan, dia harus mendapatkan jawaban. Sebab itu dikatakan anjing, dia tidak peduli, dia tidak marah, dia tidak bersungut-sungut, tetapi dia jawab dengan satu kata-kata yang luar biasa, dengan kata-kata iman yang sangat menggetarkan atau sangat menggugah hati putra manusia Yesus. Dia katakan, betul, anjing itu tidak dapat roti, tapi dapat remah-remah. Remah-remah itu seperti gambar di sebelahnya, itu cuilan-cuilan. Kalau kita makan ada cuilan-cuilan sedikit-sedikit yang jatuh di bawah meja makan. Gambar sebelah itu remah-remah dimakan anjing. Perempuan ini berkata, tidak apa-apa, memang betul anjing tidak dapat roti, tapi dapat remah-remahnya saja, itu sudah cukup. Apa yang dijawab oleh putra manusia Yesus? Hai ibu, imanmu besar, jadi seperti imanmu. Anaknya seketika itu dapat kesembuhan. Kita berdoa harus dengan iman. Apa yang sedang kita doakan? Adik-adik, saudara-saudara mungkin sedang menggumuli apa? Sedang berdoa tentang apa? Mungkin minta nafkah orang tuanya. Sekarang saat masa pandemi ada kesukaran banyak. Mungkin orang tua di PHK, mungkin pendapatannya menurun atau kesehatannya. Apa yang kita doakan? Doakan dengan iman seperti ibu ini, maka akan dapat jawaban. Yang ketiga, bagaimana caranya kita berdoa? Dengan tekun, ya. Kolose 4 ayat 2. Lukas 18 ayat 1 dikatakan, Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dalam Kolose 4 ayat 2 dikatakan, berdoalah dengan tekun. Apa artinya dengan tekun? Dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan tidak bosan, tidak jemu-jemu, tidak putus di tengah harapan. Sudah berdoa seminggu belum dijawab, marah, terus meninggalkan Tuhan. Sudah tidak berdoa-berdoaan. Bukan seperti itu, tapi dengan tekun. Sampai janji Tuhan itu kita terima. Sampai kita bisa mewujudkan janji-janji Allah di dalam hidup kita. Apa yang kita doakan sampai jadi kenyataan. Itu yang Tuhan minta. Doa dengan tekun. Kita juga melihat di sini dalam Lukas 18 ayat 2-5. Di situ diceritakan seorang hakim yang jahat yang tidak takut akan Tuhan dan seorang janda. Janda ini minta tolong kepada hakim ini. Setiap hari datang, tolonglah Pak Hakim masalah saya, tolong masalah saya. Tuhan selesaikan ataupun diperingan. Dia terus minta. Hakim yang jahat ini yang tidak takut akan Tuhan, karena didatangi tiap hari, lama-lama dia juga merasa, wah, ibu ini mengganggu saya. Ya sudah, lebih baik masalahnya saya tolong saja dan diselesaikan. Kita juga berdoa kepada Tuhan. Kita perlu tekun. Jangan putus harap, jangan di tengah jalan terus kita marah kepada Tuhan. Tidak, tekun. Ingat, waktu kita bukan waktu Tuhan. Waktu Tuhan menjawab itu urusan Tuhan. Yang Tuhan minta adalah iman, ketekunan kita di dalam doa. Gumuli terus di dalam doa. Gumuli sampai itu menjadi kenyataan.
Kita juga melihat tentang Elia. Berdoa sampai 7 kali. Itu diceritakan doa yang tekun. Dia tidak putus asa. 1 kali naik hujannya, tidak lihat apa-apa. 2 kali, 3 kali, sampai 7 kali. Sampai doanya dijawab. Kita juga. Kalau kita berdoa, kita yakin sampai doa kita dijawab. Jangan putus asa. Tuhan pasti mendengar. Dan orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Rom 10 ayat 11. Sekarang kita melihat poin yang ketiga tentang faedah doa. Kalau orang mengatakan, doa itu seperti berbicara di udara. Habis ditelan udara tidak ada hasilnya. Tidak, saudaraku. Tidak, adik-adik. Doa itu ada faedahnya, ada gunanya. Sangat banyak gunanya. Kita melihat satu persatu. Ya. Faedahnya dalam 1 Timotius. Kita baca, ini ayat yang indah. 1 Timotius 4 ayat 5. 1 Timotius 4 ayat 5 demikian. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Yang pertama, disucikan oleh doa, dikuduskan oleh doa. Untuk urusan dosa yang bisa menyucikan hidup kita, menguduskan, menebus dosa kita, hanya darah Yesus. Apa maksudnya? Kok disucikan, dikuduskan di dalam doa? Itu artinya disucikan dari kemungkinan-kemungkinan kita untuk jatuh di dalam dosa. Mungkin saat kita berdoa kita mikir, orang itu ya kok jahat. Orang itu sudah menghina saya. Orang itu mengata-ngatai di depan banyak orang, membuat hati saya sakit. Saya ingin membalas Tuhan. Kalau ketemu saya ingin balas. Lalu Roh Kudus ingatkan, apa yang kamu pikirkan itu? Ya soalnya saya jengkel Tuhan, saya ingin balas. Saya balas dia. Tuhan ingatkan, jangan, pembalasan aku punya. Langsung kita sadar, kita minta ampun. Kita tidak jadi berdosa. Kita tidak berbuat dosa. Masih di dalam pikiran langsung disucikan. Masih dalam pikiran diingatkan, disucikan. Itu untungnya orang berdoa. Kita sering, Tante juga sering mengalami ketika berdoa pikirannya enggak koron Tuhan. Apa itu yang kamu pikirkan? Ya Tuhan. Langsung kita kembali ke jalan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Untung, itu faedah yang pertama. Kalau kita suka berdoa, kita disucikan. Yang kedua, faedah yang kedua, ada kekuatan. Dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, oleh duduk diam, artinya berdoa. Itu letak kekuatannya. Tapi seringkali orang itu tidak tahan, tidak sabar, mintanya instan. Berdoa langsung jadi kenyataan. Tuhan bisa menjawab secara instan, bisa. Kalau itu urgent, itu perlu, pasti Tuhan jawab langsung. Ketika satu orang mobilnya mau masuk jurang, bahkan roda 1 sebelah sudah masuk di jurang gini, dia berteriak, Yesus tolong. Langsung mobilnya Tuhan kembalikan ke jalan. Tidak sampai jatuh ke jurang. Bisa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kadang juga bisa menunggu waktunya Tuhan. Perlu kesabaran. Jadi kita biar mau duduk diam lebih lama. Kalau belum dijawab, tunggu, tekun, duduk lebih lama. Pasti dijawab. Yang ketiga, yaitu ada jalan keluar. Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku dari tempat yang tinggi akan menjawab kepadamu. Bahkan membukakan rahasia-rahasia yang dalam-dalam, yang tidak kita mengerti. Itu dibukakan menjadi jalan keluar buat kita. Dalam kejadian, dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 9 sampai 12, itu Israel dikepung oleh musuhnya. Musuhnya buat strategi-strategi. Nabi Elisa bilang, jangan lewat jalan situ. Karena apa? Musuhmu menghadang di situ, kamu harus putar. Itu bukan satu kali, berkali-kali. Sehingga raja dari musuhnya marah. Siapa di antara kita ada pengkhianat? Tidak ada, Tuanku. Tapi di negeri orang Israel ada nabi yang bisa menolong umatnya, yang bisa memberi pertolongan sehingga membuka strategi kita. Ada jalan keluar, ada jalan kelepasan, ada pertolongan. Sebab itu biar kita mau berseru, berdoa,
percaya, Tuhan pasti buka jalan. Kelihatannya buntu, tetapi kalau Tuhan bekerja, Dia pasti buka jalan. Dan kalau Tuhan buka jalan, itu adalah mujizat. Hal yang luar biasa, luar biasa. Kalau bangsa Israel dalam kesesakan dia berdoa, laut pun bisa dibelah. Bisa dibelah menjadi satu kekeringan dan mereka lewat. Menyeberangi laut dalam keadaan kering. Luar biasa, luar biasa. Jangan bosan berdoa, jangan tidak suka berdoa, berdoalah. Yang keempat, faedah yang keempat yaitu membuka pintu penginjilan. Efesus 6 ayat 19, kita baca ayatnya. Efesus 6 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan kebenaran itu membedakan rahasia Injil. Rasul Paulus minta, ayo doakan saya, supaya kalau aku berkata-kata, ada kuasa, sehingga bisa mendobrak hati-hati yang, pintu hati yang tertutup, dengan kuasa perkataan Injil, dengan kuasa perkataan firman Tuhan. Hati-hati yang tertutup bisa dibuka. Dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Paulus untuk kerajaan Allah. Masa pandemi ini, masa yang paling subur. Mari kita berdoa buat bangsa kita, supaya pintu penginjilan itu dibuka. Dan banyak jiwa-jiwa dari bangsa Indonesia dimenangkan untuk Tuhan. Jangan bosan, berdoalah untuk bangsa dan negara kita saat-saat pandemi ini, sehingga banyak pintu-pintu penginjilan terbuka dan banyak jiwa yang dimenangkan. Yang kelima, faedah doa yang kelima yaitu senjata melawan kuasa-kuasa gelap, melawan kuasa iblis. Efesus 6 ayat 12. Bisa mengalahkan panah-panah api daripada iblis. Bisa mengalahkan segala kuasa iblis. Banyak contoh. Kalau ada kuasa-kuasa iblis, itu Tuhan bisa mematahkan. Satu kali di rumahnya Tante Paulus itu ada seorang hamba Tuhan berkata, di dapurmu itu ada satu lingkaran yang gelap. Itu pasti kuasa gelap. Waktu Tante Paulus dengar seperti itu, hamba Tuhan kita, ayo kita berdoa di rumahmu. Kita berdoa. Langsung Tuhan ingatkan Tante Paulus tentang satu souvenir. Waktu itu anaknya Tante Paulus diberi souvenir batu kali yang kecil seperti ini, tetapi dalamnya itu ada lukisannya orang Indian yang seperti berperang, bawa kapak. Waktu Tante Paulus lihat itu pertama kali, Tante Paulus mana? Tante Paulus ambil, tidak sejahtera. Lalu Tante Paulus taruh di tempat baju-bajunya Tante Paulus. Tante Paulus diingatkan itu. Lalu sama Om Paulus, mana nih batu itu? Langsung diambil, dipecah, tidak bisa, lalu dibuang. Dalam nama Yesus dibuang. Dan kita berdoa, setiap minggu kita berdoa di rumahnya Tante Paulus. Lalu seperti lubang atau awan hitam di atas dapurnya Tante Paulus itu hilang, lama-lama hilang. Ada suatu kuasa yang tidak benar, dan kuasa gelap itu atau kuasa pekerjaan iblis itu bisa dimenangkan dengan doa. Dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Markus 16 ayat 17 dikatakan, kamu akan mengusir setan dalam namaku. Jadi adik-adik, saudara-saudara yang suka berdoa, ada kuasa. Jangan takut sama iblis, justru kita yang akan mengusir dia. Faedah yang ke-6 yaitu ada kuasa Allah. Ada kuasa Allah ditulis dalam Lukas 24 ayat 49. Orang yang suka berdoa itu ada kuasa. Kuasa untuk menyembuhkan, kuasa berkata-kata, kuasa mengampuni, kuasa hidup suci, kuasa terhadap pekerjaan iblis, kuasa terhadap sakit penyakit. Ada kuasa. Orang yang suka berdoa itu ada kuasa. Jadi berdoalah dengan sungguh-sungguh. Faedah yang ke-7 yaitu tumbuh dalam pelayanan. Kisah 1 ayat 8. Kamu akan beroleh kuasa kelak apabila Roh Kudus
turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksi. Jadi saksi di Yerusalem sampai ke ujung dunia. Itu adalah janji Tuhan. Ada kuasa di dalam pelayanan. Ini tante cuma mencatat 7, bisa lebih, ya. Karena waktunya tidak cukup, jadi tante cuma mencatat 7 ini. Sekarang kita melihat poinnya. Jadi adik-adik, jangan tidak suka berdoa. Berdoalah, jangan berdoa sedikit-sedikit, tapi sedikit-sedikit berdoalah. Artinya apa? Doa tidak berkeputusan. Terus menerus menjalin hubungan baik dengan Allah. Terus menerus ada kontak, ada komunikasi, ada aliran kuasa Allah dalam hidup kita. Maka kita akan selalu menang di dalam pencobaan. Sekarang poin yang keempat, yang keenam kita akan melihat yaitu tentang puasa. Apa itu puasa? Puasa itu suatu kegiatan yang tidak makan ataupun tidak minum dengan sengaja. Dilakukan dengan sengaja. Ya, jadi tidak makan, tidak minum dengan sengaja. Apakah orang percaya itu perlu puasa? Perlu. Putra manusia Yesus pun memberikan contoh. Dalam Matius 4 ayat 2. Dia puasa di padang gurun. Dipimpin oleh roh dia puasa. Di situ 40 hari 40 malam tidak makan. Kita butuh saat-saat tertentu. Kita butuh mengambil sikap atau waktu kesempatan untuk bisa berpuasa. Ya, jadi puasa itu perlu buat orang percaya. Bagaimana caranya berpuasa? Yang pertama, dalam Matius 6 kita baca. Matius 6 diajarkan 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang puasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila kamu berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang bersembunyi akan membalasnya kepadamu. Puasa gak perlu untuk pamer. Puasa gak perlu untuk bangga-banggaan. Oh, aku ini puasa, berarti aku ini orang yang suci, hidup dalam kesucian dan sebagainya. Seharusnya memang seperti itu. Orang yang suci pasti suka berpuasa. Orang yang benar pasti suka berpuasa. Tapi bukan berarti untuk pamer. Itu yang Tuhan gak suka. Jangan kalau puasa terus mukanya susah, sedih, kemana-mana sedih, orang supaya lihat inilah aku sedang puasa. Tidak seperti itu. Itu dikatakan orang munafik. Tetapi puasa biar kita minyaki, kita cuci muka supaya segar. Orang lain tidak lihat, tetapi Bapa yang di surga itu melihat. Itu puasa yang benar. Kalau kita mengambil sikap puasa, biar kita mau belajar sikap yang benar. Jangan seperti orang munafik, ingin puji dan sebagainya. Tetapi biarlah sikap kita berpuasa itu dengan benar. Yang kedua, seperti gambar ini ya. Yang kedua, kita lihat berpuasa itu dalam Yesaya 58 ayat 6 dan 7 dikatakan, orang yang berpuasa itu dikatakan membuka belenggu-belenggu kelaliman. Jadi kalau kita puasa, jangan ada dosa, jangan ada kelaliman, kekejaman, niat-niat jahat dalam diri kita, bongkar semuanya itu. Dan melepaskan kuk-kuk dosa. Tidak ada orang yang berpuasa itu dengan dosa. Terus berpuasa itu pikirannya jahat. Berpuasa itu pikirannya memikirkan perkara-perkara dosa. Tidak bisa. Terus berpuasa itu juga sering share, membagi makanan, membagi roti, memberi tumpangan. Itu puasa yang benar. Jangan berpuasa tetapi kita hidup di dalam perkara-perkara yang dosa. Itu tidak benar. Dan puasa yang seperti ini tidak ada hasilnya. Seperti gambar ini adik-adik. Suka memberi tumpangan, memberikan makanan, share, saling berbagi. Dan mematahkan segala kutuk-kutuk dosa. Segala perbuatan-perbuatan dosa.
Itu puasa yang benar, puasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kalau kita berpuasa, kita mau sungguh-sungguh ambil sikap yang benar. Sekarang kita melihat tentang macam-macamnya berpuasa. Macam-macam berpuasa yang ditulis dalam Alkitab, yang hanya ada 3 yang besar, ya, 3 yang besar, yaitu puasa seperti Tuhan Yesus 40 hari 40 malam. Itu dalam Matius 4 ditulis 1 sampai berapa itu, selanjutnya di bawahnya ditulis. Terus yang kedua, puasa Ester, tulis dalam Ester 4 ayat 16. Ester puasa 3 hari 3 malam. Ketika Ester menghadapi masalah, yaitu bangsanya akan dibantai atau dibasmi oleh Haman, Ester mengambil sikap puasa, merendahkan hatinya untuk mencari hikmat kepada Allah. Ester mengambil puasa 3 hari 3 malam. Ataupun Ester puasa Daniel, itu tertulis dalam Daniel 1 ayat 8. Daniel puasa tidak makan makanan yang sedap. Jadi makan mungkin nasi putih saja dengan air minum, dengan minum atau dengan buah-buahan saja. Itu boleh, ya. Tergantung kita, tergantung kekuatan kita mana. Tetapi puasa seperti Putra Manusia Yesus 40 hari 40 malam tidak dianjurkan kalau tidak ada rema, atau seperti Putra Manusia Yesus dipimpin oleh Roh. Bisa mati konyol kita, bisa mati konyol. Tidak bisa. Puasa itu tidak kita kerjakan setiap hari. Tidak. Waktu-waktu tertentu ataupun kita mengambil sikap, oh saya akan mengambil puasa untuk rohani saya semakin indah, rohani saya semakin kuat, saya semakin punya hubungan baik dengan Tuhan, saya akan ambil puasa setiap hari Jumat. Boleh saja. Tapi bukan kita kerjakan setiap hari, tidak. Tetapi kalau berdoa itu bisa kita kerjakan setiap jam, setiap menit. Kita punya hubungan. Dalam Tesalonika dikatakan doa yang tidak berkeputusan, terus menerus. Lah, apa enggak kita kerja, Tante? Apa kita enggak sekolah? Bisa. Kita kerja, bisa berdoa. Dengan apa? Dengan bahasa lidah di dalam roh kita. Terus kita berdoa. Sekolah, kita bisa dengarkan firman, dengarkan pelajaran. Kita bisa dengan berdoa di dalam roh, dalam bahasa roh. Bisa, doa bisa dikerjakan senantiasa. Tetapi puasa tidak. Butuh saat-saat tertentu. Kapan sebaiknya kita berpuasa? Itu tergantung saudara, tergantung adik-adik. Hari-hari ini sekolah minggu, guru-guru mengadakan puasa untuk Kid Revival. Nanti bulan Oktober kita akan kembali adakan tentang Kid Revival. Adik-adik yang kelas besar mau ikut puasa, boleh. Ayo puasa. Untuk apa? Untuk diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk membangun rohani kita. Untuk mempertajam hubungan kita dengan Allah. Untuk mempertajam supaya kita mengerti kehendak Allah. Kita butuh. Hal itu kita lakukan. Untuk yang kelas besar, mari Tante anjurkan. Mulailah belajar puasa. Bisa setengah hari sampai jam 12, kemudian makan. Tidak apa-apa. Kalau kuat jam 2, kalau kuat bisa sampai jam 6. Puji Tuhan. Kalau tidak kuat mungkin bisa minum air putih. Boleh-boleh saja. Yang penting niat hati. Bahwa saya ingin mencari Tuhan. Saya ingin mencari kehendak Tuhan. Saya ingin lebih dekat dengan Tuhan. Kita merasa butuh puasa, lakukanlah. Jangan ragu-ragu. Ya, kita sekarang melihat poin selanjutnya. Kita bisa mengkombinasikan doa dan puasa. Doa dilakukan dengan sungguh-sungguh hebat. Ada kuasa. Kita bisa mengusir setan, kita bisa mendapat jalan keluar dan sebagainya. Puasa pun kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita juga bisa menarik hadirat Tuhan. Kita bisa.
Nanti kita melihat faedahnya. Jadi kita bisa mengkombinasikan doa dan puasa. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Kita lihat faedahnya dalam Matius 17. Kita baca ayatnya. Matius 17. Putra manusia Yesus pun mengajari, ada sesuatu yang tidak bisa cuma didoakan, butuh, yaitu dengan doa dan puasa. Matius 17 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu. Lalu murid-muridnya bertanya, mengapa kami tidak bisa melakukannya? Tuhan berikan jawaban dalam 21. Matius 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan puasa. Kombinasi doa dan puasa. Ada sesuatu, mungkin kita berdoa bisa mengusir setan. Mungkin ada yang tidak bisa kita usir. Kita perlu mengambil sikap doa dan puasa. Putra manusia Yesus sendiri yang mengajari. Jadi kalau ada apa-apa mungkin kita apa saja yang kita perlukan, ambil sikap. Datang kepada Tuhan, rendahkan hatimu, cari wajahnya sungguh-sungguh. Dengan sikap berdoa dan puasa, maka kita akan mendapatkan apa yang kita kehendaki. Yang kedua, kombinasi doa dan puasa ini bisa menghasilkan apa? Yaitu yang kedua dalam Ester 4 ayat 16 ataupun Daniel 9 ayat 3 tadi. Kita butuh hikmat. Ketika kita menghadapi masalah, ketika Ester menghadapi ultimatum, peraturan akan dibantai seluruh bangsa Israel. Ya apa dia? Caranya mengatasi gimana? Itu sudah satu perintah. Ada cap meterai raja, pasti dilakukan. Ester mengambil sikap puasa, doa dan puasa. Dan Tuhan berikan hikmat. Ester membuat pesta. Di dalam pesta itu Ester mengundang raja dan Haman. Pesta pertama tidak terjadi apa-apa. Ester bilang, besok saya juga mengundang raja dan Haman. Pesta yang kedua, raja tanya, apa yang kamu inginkan? Dalam pesta pertama juga ditanyai, apa Ratu Ester yang kamu inginkan? Setengah kerajaanku aku berikan. Oh enggak, saya cuma ingin besok saya akan mengadakan pesta. Dan raja dan Haman datang kembali. Waktu di pesta yang kedua, hikmat itu datang. Lalu Ester membuka bahwa saya minta nyawa saya. Loh, kenapa nyawamu? Soalnya nyawa saya akan dibantai dan bangsa saya. Loh, oleh siapa? Ini oleh Haman, si jahat penjahat ini. Terbongkar semuanya. Dan Haman akhirnya digantung. Gantungan yang dibuat dia untuk Mordekai digantung untuk dirinya sendiri. Ada jalan keluar, ada hikmat, ada pertolongan dengan doa dan puasa. Yang ketiga, yaitu untuk lebih dekat dan mengenal Allah dengan benar. Lukas 3 ayat 27, itu melalui doa dan puasa. Kita lebih dekat, lebih mengerti tentang Allah, lebih mudah mengerti pikiran Allah, sehingga kita bisa mengatasi. Kita tidak bersungut-sungut. Kalau Tuhan izinkan masalah, kita tidak mudah ngomel-ngomel seperti bangsa Israel, tidak mudah bersungut-sungut. Loh, kita mengerti. Oh, Tuhan rencana ini, Tuhan punya rencana ini dalam hidup saya. Saya percaya masa depan cerah itu ada di dalam Kristus. Saya percaya saya punya masa depan cerah di dalam Kristus. Bisa mengerti kehendak Allah, bisa mengerti, tidak takut, tidak ngomel-ngomel. Kita lihat contohnya Yusuf. Yusuf masuk penjara, Yusuf masuk sumur. Yusuf tidak ngomel-ngomel. Padahal Yusuf mendapatkan janji bahwa dia 11 bintang, matahari dan bulan tunduk menyembah dia. Dia tahu bahwa dia akan menjadi orang yang besar. Tapi kapan itu kok tidak
genapi, malah dia masuk sumur, dijual sebagai budak, bahkan dia difitnah, masuk penjara. Tapi dalam Alkitab tidak pernah dicatat bahwa Yusuf ngomel-ngomel, tetapi dia percaya, dia mengerti ini adalah jalan Tuhan. Dia jalani dengan sungguh-sungguh, dia jalani satu persatu, stasiun-stasiun itu jalani, sampai akhirnya Tuhan betul-betul menjadikan dia orang yang besar kedua di kerajaan Mesir. Kita lihat hasilnya luar biasa. Mari adik-adik, saudara-saudara, sukalah berdoa. Sebagai kesimpulannya, kita mau suka berdoa. Kita mau berpuasa, belajar untuk puasa, supaya kita lebih mengenal Allah, supaya kita bisa lepas dari segala masalah, dari segala tipu daya iblis, bahkan supaya stamina rohani kita selalu prima, sehingga apa? Kita bernyala-nyala di dalam Tuhan, kita bisa berbuah-buah, dan buah kita bisa dinikmati orang lain, sehingga apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, mungkin ada di antara anak-anak kami yang mendengarkan, yang mungkin sudah lama tidak berdoa, yang mengabaikan jam-jam doa mereka, entah karena apa Tuhan, atau karena kebodohan, atau karena merasa tidak ada faedahnya, karena merasa doanya tidak dijawab, atau karena ada di dalam perkara-perkara dosa. Mari Tuhan, Engkau tolong, Engkau jamah hati anak-anak kami, Engkau sucikan hidup mereka. Engkau Tuhan tolong sesudah mendengarkan firman-Mu ini, sehingga mereka boleh bertobat sungguh-sungguh, boleh mengubah hidupnya Tuhan, untuk suka berdoa, untuk dekat dengan Engkau, untuk lebih mengenal Engkau. Tuhan, Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tolong anak-anak kami yang sukar untuk berdoa. Engkau tolong Tuhan, Engkau jamah Roh Kudus, Engkau support supaya mereka suka berdoa, supaya hidupnya menjadi Roma doa. Tolong Yesus, segala penghalangnya dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jawab setiap doa mereka. Engkau jawab Tuhan setiap permohonan mereka yang benar, yang cocok dengan firman-Mu, supaya mereka punya pengalaman pribadi dengan Engkau, supaya mereka boleh melihat kuasa-Mu, supaya mereka boleh merasakan Tuhan pertolongan-Mu yang dahsyat. Tuhan, dengar setiap doa mereka. Apa yang mereka, anak-anak kami naikkan doanya, apa yang anak-anak kami gumulkan di dalam Engkau, biar Engkau yang menjawab Tuhan setiap permohonan mereka. Karalamasi, supaya mereka boleh merasakan Tuhan bahwa Engkau hidup dan Engkau sanggup menolong setiap permasalahan mereka. Kariaralamasi Tuhan, Engkau dengar setiap doa anak-anak kami
Oh ya ralamasi karalamasi karalamasi, supaya mereka yakin, supaya mereka tahu bahwa mereka punya Bapa yang baik, punya Allah yang sanggup menolong mereka, punya Tuhan yang hidup. Oh ya ralamasi karalamasi karalamasi. Terima kasih Tuhan, berkati kedua orang tua mereka, berkati dalam nafkahnya, berkati Tuhan kesehatannya. Tuhan Yesus, berkati anak-anak didik kami Tuhan, baik sekolahnya yang daring, baik yang akan menghadapi ulangan atau ujian UTS, semuanya Tuhan berikan mereka konsentrasi. Yang kurang mampu, kurang pandai, Engkau berikan hikmat, akal budi yang dari Engkau, karena Engkau sumber hikmat, dalam nama Tuhan Yesus, sehingga anak-anak ini saat mengerjakan soal-soal mereka boleh mengerti soal itu Tuhan, dan mereka bisa menjawab. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua anak-anak kami ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menjaga, jauhkan dari pergaulan yang jahat, jauhkan dari kemalasan Tuhan, jauhkan dari kemunduran rohani mereka, supaya mereka masing-masing Tuhan hidup di dalam Engkau, masing-masing mereka tetap Tuhan menyala-nyala di dalam Engkau. Sungguh Tuhan, sekalipun kami online, tidak tatap muka, tolong buat anak-anak kami ini, jangan ada yang malas, jangan ada yang menipu dirinya sendiri Tuhan. Mungkin hanya buka HP tapi tidak ikut dalam ibadah live streaming. Tolong Yesus, jamah dalam nama Yesus, berikan takut akan Engkau, supaya mereka boleh menggunakan jam-jam ibadah itu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Anak-anak didik kami Tuhan, teman-teman sepelayanan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada akhirnya angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih-Nya yang luar biasa, kasih yang tidak bersyarat, dan anugerahnya Tuhan Yesus limpah dalam hidup-Mu, dalam hidup kalian, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus yang luar biasa ini akan memimpin hidup kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Yang percaya dan yang sudah terima berkat katakan amin.